Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita sekalian boleh bertemu, berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Kita menikmati segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kesempatan yang baik pagi hari ini kita menyediakan diri kita, menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan yang memperkenankan setiap kami dapat ada sebagaimana kami ada, di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Sekali lagi Ibrani 6 ayat 19, demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi saya bacakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu pengharapan di tengah badai. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu pengharapan di tengah badai. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kita sekalian di tengah-tengah menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita, menjalani hari-hari hidup kita, di tengah-tengah segala kondisi dan keadaan kehidupan ini, yang saya gambarkan seperti kita sedang menghadapi sebuah badai di dalam hidup ini, maka kita perlu memiliki pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi dikatakan, pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana agar kita dapat hidup di dalam pengharapan. Sekali lagi, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana agar kita dapat hidup di dalam pengharapan. Yang pertama yaitu jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar pengharapan kita. Seperti sauh atau jangkar yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang pertama sekali lagi, jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar pengharapan kita seperti sauh atau jangkar yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di dalam ayat yang ke-19 dari pembacaan firman Tuhan ini kita memperhatikan di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita tahu bersama kisah ketika Yesus mati di kayu salib. Firman Allah dengan jelas berkata bahwa tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Kenapa demikian? Karena pada zaman Taurat, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan yang Maha Kudus itu sudah terbelah, sudah robek. Lewat kematian Kristus merobek tabir itu. Dia sudah masuk ke dalam tabir itu.
Dan sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mau berharap kepada Yesus yang sudah masuk ke tabir itu. Sudah melewati tabir itu. Tabir itu sudah terbelah. Nah, digambarkan bahwa pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita seperti apa? Sauh yang kuat, seperti jangkar yang kuat yang sudah dilabuhkan sampai ke dalam tabir, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menghadapi hidup di hari-hari ini tanpa sauh yang kuat, tanpa sauh yang aman bagi jiwa kita, maka kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah terseret. Bahkan kehidupan kita akan mudah hancur dan karam seperti kapal yang tidak memiliki sauh. Kapal yang tidak memiliki jangkar. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, mari jadikan Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti sauh dan jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita dalam kita menghadapi badai-badai kehidupan ini, dalam kita menghadapi pergumulan, dalam kita menghadapi masalah, dalam kita menghadapi tantangan, dalam kita menghadapi kesulitan, kesukaran di hari-hari ini. Mari jadikan Yesus sebagai pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah lagu lama yang luar biasa, Yesus harapan jiwaku. Dikatakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku, beri selamat dan suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Yesus yang menjadi harapan di dalam hidup kita. Maka ketika Yesus menjadi harapan di dalam hidup kita, maka harapan itu seperti sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita di dalam kita menghadapi tantangan, di dalam kita menghadapi kesulitan, di dalam kita menghadapi godaan-godaan seperti badai yang datang menghampiri kita. Dan saya percaya kehidupan kita akan aman, kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan tetap kuat di dalam menghadapi berbagai badai kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat hidup di dalam pengharapan? Yang kedua, yaitu jadikan janji Tuhan sebagai dasar pengharapan kita. Sekali lagi, yang kedua adalah jadikan janji Tuhan sebagai dasar pengharapan kita. Di dalam ayat 17 dan 18 dari Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 17-18 dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Yang kedua yaitu apa? Jadikan janji Tuhan sebagai dasar pengharapan kita. Mengapa demikian? Mengapa kita harus menjadikan janji Tuhan sebagai dasar pengharapan kita? Dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan mengikat janjinya dengan dirinya sendiri. Melalui apa? Melalui sumpah. Ya, Tuhan mengikatkan dirinya atas setiap janjinya dengan sumpah. Dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, di dalam ayat 17 bagian B, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Atas apa? Atas setiap janjinya. Itu sebabnya apa? Bapak Ibu sekalian, jadikan janji Allah sebagai dasar pengharapan kita. Karena apa? Karena Tuhan, Dia sudah mengikatkan dirinya atas setiap janjinya dengan sumpah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jadikan janji Allah sebagai dasar pengharapan kita. Yang kedua, kenapa kita jadikan
janji Allah sebagai dasar pengharapan kita. Firman Tuhan jelas, Tuhan tidak mungkin berubah dan tidak akan pernah berubah. Itu yang kedua. Tuhan tidak mungkin berubah dan tidak akan berubah. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 18 bagian A di sana, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Jadi Tuhan itu tidak mungkin berubah. Dengan janjinya dia tidak mungkin berubah. Firman Allah jelas di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, kenapa kita harus jadikan janji Allah sebagai dasar pengharapan kita? Karena apa? Tuhan tidak mungkin dan tidak akan pernah berdusta. Di dalam ayat pembacaan ayat yang ke-18 bagian B di sana, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Sekali lagi, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin berdusta. Jadi jadikan janjinya sebagai dasar pengharapan kita. Manusia dapat berjanji hari ini, dia bisa berubah, dia bisa berdusta, tapi Tuhan tidak mungkin. Dan tidak akan pernah berdusta. Firman Allah di dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tidak mungkin. Tuhan pasti menepati janjinya. Dia tidak mungkin berdusta. Dia bukan manusia, bahkan anak manusia. Nah, mengapa janji Allah, mengapa janji Tuhan kita jadikan sebagai dasar pengharapan kita? Karena Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Di dalam ayat 17 bagian A di sana dikatakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Karena itu untuk lebih meyakinkan setiap kita yang berhak menerima janjinya. Janjinya yang apa? Pasti. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini, apapun kondisi yang kita alami, apapun keadaan yang kita alami, apapun situasi yang sedang datang dan menerpa setiap kehidupan kita, mungkin seperti badai, seperti gelombang, seperti ombak yang mau menghancurkan kehidupan kerohanian kita, kehidupan iman kita. Mari, yang pertama, jadikan Yesus sebagai dasar pengharapan kita. Dan yang kedua, jadikan janji Tuhan sebagai dasar pengharapan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Dan janji-janjimu ya dan amin bagi setiap kami. Hari ini, pagi ini kami akan melangkah di sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, menyerahkan seluruh keluarga dan rumah tangga kami, menyerahkan seluruh pekerjaan dan usaha kami, menyerahkan iman kami, kasih dan pengharapan kami, ketekunan kesetiaan kami kepada Tuhan. Biar diberkati Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Kami masuki hari yang baru ini, melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.